Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Wisnu Indra Nugraha dengan NIM 22020021. Di sini saya akan mempresentasikan dengan materi pola cetakan pengecoran logam. Langsung saja kita masuk ke dalam materinya. Yang pertama, kita masuk dulu ke dalam sejarah. Sejarah pola cetakan dalam pengecoran logam mencerminkan evolusi teknologi dan inovasi dalam industri manufaktur. Dari teknik sederhana zaman kuno hingga teknologi canggih abad ke-21, kemajuan dalam pembuatan pola cetakan telah meningkatkan akurasi, efisiensi, dan kualitas produk logam. Setiap periode sejarah memberikan kontribusi penting terhadap teknik dan material yang digunakan dalam proses pengecoran logam modern. Masuk ke dalam pengertian pola cetakan. Pola cetakan adalah bentuk atau model yang dibuat dari bahan tertentu untuk digunakan dalam pembuatan cetakan logam. Pola ini diletakkan di dalam material cetakan seperti pasir, tanah liat, atau material lain untuk menciptakan rongga atau ruang yang akan diisi dengan logam cair saat proses pengecoran. Proses pengecoran logam. Yang pertama, kita harus mempersiapkan polanya dulu. Lalu masuk ke dalam tahapan pembuatan cetakan. Lalu tahap selanjutnya masuk ke dalam pengecoran logam. Lalu masuk ke pendinginan dan pemotongan. Dan untuk tahap yang terakhir masuk ke dalam tahap finishing. Kita masuk ke dalam jenis-jenis pola cetakan. Dalam industri pengecoran logam, berbagai jenis pola cetakan digunakan untuk menghasilkan komponen logam dengan karakteristik yang diinginkan. Masing-masing jenis pola cetakan memiliki kelebihan dan kekurangan yang mempengaruhi pemilihan metode untuk aplikasi tertentu. Berikut adalah beberapa jenis pola cetakan utama beserta kelebihan dan kekurangannya. Yang pertama ada pola kayu. Pola kayu adalah pola yang terbuat dari kayu dan digunakan dalam proses pengecoran. Biasanya dalam pengecoran pasir, kelebihan dari pola kayu ini adalah biaya yang rendah, kemudahan pemrosesan, pembuatan cepat, dan untuk kekurangannya adalah durabilitas dan presisi terbatas. Pola kayu ini biasanya diaplikasikan di pengecoran pasir untuk pembuatan prototipe dan komponen dengan volume produksi rendah. Lalu yang kedua ada pola logam.
Pola logam adalah pola yang terbuat dari logam, seperti baja atau aluminium yang digunakan untuk membuat cetakan pengecoran. Kelebihan dari pola ini adalah daya tahan dan akurasi yang sangat tinggi. Kekurangannya adalah biaya dan waktu. Pola ini biasanya dipakai pada produksi massal dan komponen yang memerlukan ketahanan tinggi dan akurasi yang presisi. Pola logam biasanya digunakan pada seperti bagian otomotif dan mesin. Lalu ada pola plastik. Pola plastik terbuat dari bahan plastik seperti ABS atau polistiren dan digunakan untuk membuat cetakan pengecoran. Kelebihan dari pola plastik ini sangat ringan dan mudah diproses. Sedangkan untuk kekurangan pola plastik adalah ketahanan suhu terbatas. Pola ini digunakan pada prototipe, produksi batch kecil, dan bagian elektronik dengan desain yang kurang kompleks. Lalu ada pola lilin. Pola lilin hilang adalah model yang terbuat dari lilin yang kemudian dibungkus dengan material tahan suhu seperti tanah liat. Setelah lilin meleleh, logam cair dituangkan ke dalam rongga. Untuk kelebihan pola lilin ini adalah detail halus dan presisi yang tinggi. Sedangkan untuk kekurangan pola lilin ini adalah ada di biaya produksi. Biasanya pola lilin digunakan untuk komponen presisi yang tinggi dan bagian-bagian dengan detail yang rumit. Lalu di sini ada pola busa. Pola busa adalah pola cetakan yang dibuat dari busa, seperti polistiren, yang dirancang untuk membentuk rongga dalam cetakan logam. Kelebihan dari pola ini adalah biaya yang rendah dan proses pembuatan yang cepat. Sedangkan untuk kekurangan pola busa adalah durabilitas dan keterbatasan material. Biasanya, pola busa itu digunakan di industri otomotif. Lalu ada pola keramik. Pola keramik merujuk pada metode pengecoran, di mana pola model awal dibungkus dengan lapisan keramik untuk membuat cetakan. Kelebihan dari pola ini adalah detail halus dan presisi yang tinggi. Sedangkan untuk kelemahannya adalah proses yang kompleks dan durabilitas cetakan mudah pecah. Biasanya pola keramik ini digunakan untuk industri aerospace, pembuatan perhiasan, dan pengecoran investasi. Jadi kesimpulannya, pola kayu ini cocok untuk aplikasi dengan biaya yang rendah dan produksi batch kecil, tetapi memiliki batasan dalam hal ketahanan suhu dan presisi. Sedangkan untuk pola logam menawarkan daya tahan tinggi dan akurasi.
ideal untuk produksi massal, tetapi memerlukan investasi awal yang besar. Pola plastik adalah pilihan ekonomis dan mudah diproses untuk prototipe dan desain yang sederhana, meskipun kurang tahan terhadap suhu tinggi. Pola busa memungkinkan pembuatan komponen kompleks dengan biaya rendah, tetapi memiliki keterbatasan dalam ketahanan suhu dan durabilitas. Dan untuk pola keramik, memberikan detail dan presisi yang tinggi serta kualitas permukaan baik, tetapi melibatkan biaya dan proses yang lebih kompleks. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.